3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan memaparkan hasil dari rangkuman skripsi kami. Yang pertama yaitu hasil dari rangkuman skripsi Septi Clarasanti yang akan disampaikan oleh Septi Clarasanti sendiri. Kepada Septi kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi saya, yaitu rangkuman skripsi keefektifan penggunaan metode pembelajaran SKI 4R dalam menyimpulkan isi artikel siswa kelas 8. Yang pertama ada bab 1 di pendahuluan. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang makin pesat, terutama dalam teknologi percetakan, semakin banyak informasi yang tersimpan di dalam buku. Pada semua jenjang pendidikan, kemampuan membaca menjadi skala prioritas yang harus dikuasai siswa. Melalui membaca, siswa akan memperoleh berbagai informasi yang sebelumnya belum pernah didapatkan. Semakin banyak membaca, semakin banyak pula informasi yang diperoleh. Oleh karena itu, membaca merupakan jendela dunia. Siapapun yang membuka jendela tersebut dapat melihat dan mengetahui segala sesuatu yang terjadi. Baik peristiwa yang terjadi pada masa lampau, sekarang, bahkan yang akan datang. Membaca merupakan salah satu dari 4 keterampilan. Materi selanjutnya. Materi selanjutnya ada pada rumusan masalah yang yaitu berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kemampuan menyimpulkan isi artikel siswa dengan metode pembelajaran SKI 4R pada siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Ternate Riaja. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan menyimpulkan isi artikel siswa dengan metode pembelajaran SKI 4R pada siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Ternate Riaja. Dan yang selanjutnya manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi secara teoretis maupun praktis. Selanjutnya ada manfaat teoretis, yaitu diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan bagi pengembangan keilmuan terutama di bidang bahasa dan sastra Indonesia, khususnya dalam pembelajaran membaca. Yang kedua, manfaat praktis. Yang pertama, bagi siswa penelitian ini sebagai sumber informasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan penerapan metode SKI 4R pada pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, dalam meningkatkan minat dan kemampuan siswa dalam membaca. Yang B, bagi guru penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi dalam upaya peningkatan kualitas proses belajar mengajar, khususnya kemampuan membaca siswa. Yang ketiga, bagi peneliti, selanjutnya hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kemampuan membaca siswa dengan menggunakan metode SKI 4R dalam proses belajar. Pembelajaran berasal dari kata belajar yang berarti aktivitas perubahan tingkah laku, atau perubahan tingkah laku yang dimaksud dengan memiliki arti yang sangat luas, yaitu perubahan tingkah laku dari tidak tahu menjadi tahu atau dari yang tidak mengerti menjadi mengerti. Yang menjelaskan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik.
Dengan adanya proses pembelajaran ini diharapkan guru mampu mengubah perilaku peserta didik ke arah yang lebih baik. Materi selanjutnya pada bab 2, yaitu tinjauan pustaka dan kerangka pikir. Yang pertama ada kajian pustaka. Tinjauan pustaka yang diuraikan dalam penelitian ini pada dasarnya dijadikan acuan untuk mendukung dan menjelaskan penelitian ini sehubungan dengan masalah yang diteliti atau kerangka teori yang dijadikan landasan utama dalam penelitian, dan ini diuraikan sebagai berikut, yaitu 1. Penelitian yang relevan. Yang penelitian ini secara relevan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Amsalia Gusnawati pada tahun 2006 dengan judul Kemampuan Membaca Pemahaman Siswa Kelas 8 SMP Gamaliel Makassar. Dalam penelitian tersebut diketahui bahwa tingkat pemahaman siswa kelas 7 SMP Gamaliel Makassar belum memadai. Penelitian lainnya yang dianggap relevan adalah penelitian yang dilakukan oleh Fatmawati Usman tahun 2009. Penelitian ini melakukan penelitian yang relevan dengan penelitian sebelumnya untuk dilaksanakan di SMP Negeri 1 Tanah Riaja, Kabupaten Baru. Yang membedakan dengan penelitian sebelumnya yaitu metode pembelajaran dan sampel penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode SQ4R, dan sampel dalam penelitian ini yaitu siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Ternate Raja, Kabupaten Baru. Yang kedua adalah teori pembelajaran bahasa. Materi selanjutnya teori pembelajaran bahasa, yang di mana pembelajaran berasal dari kata belajar yang sudah dijelaskan tadi, yang menjelaskan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, tujuan umum pendidik nasional, yaitu ada pembentukan manusia seutuhnya atau Pancasialis, atau tujuan pendidikan untuk semua jenis dan pada jenjang pendidikan ada umum, kejuruan, PT atau non-formal, PT dan non-formal. Yang kedua, tujuan institusional, yaitu tujuan masing-masing lembaga. Ada pendidikan seperti SD, SLTP, SLTA, PT, dan PLS. Tujuan yang ketiga, tujuan kurikuler, yaitu tujuan macam-macam bidang studi seperti matematika, bahasa, agama, kesenian, dan sebagainya. Yang keempat ada tujuan pembelajaran, yaitu tujuan program pembelajaran bidang studi masing-masing kelas atau tujuan yang hendak dicapai dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, teori dan pengertian membaca. Membaca merupakan keterampilan yang sangat penting untuk dikuasai oleh setiap individu. Klien dan kawan-kawan dalam Rahim tahun 2003 halaman 3 mengemukakan bahwa definisi membaca mencakup pertama, membaca merupakan suatu proses. Maksudnya adalah informasi dari teks dan pengetahuan yang dimiliki oleh pembaca mempunyai peranan yang utama dan dalam membentuk makna. Yang kedua, membaca adalah strategis. Pembaca yang efektif menggunakan berbagai strategi membaca yang sesuai dengan teks dan konteks dalam rangka mengkonstruk makna ketika membaca. Strategi ini bervariasi sesuai dengan jenis teks dan tujuan membaca. Selanjutnya, membaca hendaknya mempunyai tujuan, karena seseorang yang membaca dengan tujuan cenderung lebih memahami dibandingkan dengan orang yang tidak mempunyai tujuan.
Tujuan membaca menjadi 3 jenis, yaitu untuk studi, untuk usaha, dan untuk kesenangan. Materi selanjutnya. Tujuan membaca menurut Blanton. Yang pertama kesenangan, yang kedua menyempurnakan membaca nyaring, yang ketiga memperbarui pengetahuannya tentang suatu topik, bahkan subjudul. Yang keempat, mengaitkan informasi baru dengan informasi yang telah diketahuinya. Yang kelima, memperoleh informasi untuk laporan lisan atau tertulis. Yang selanjutnya, mengonfirmasikan atau menolak prediksi, menampilkan suatu eksperimen atau mengaplikasikan informasi yang diperoleh dari suatu teks dalam beberapa cara lain, dan mempelajari tentang struktur teks. Yang terakhir, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang spesifik. Di bab 3 ada metode penelitian dalam variabel dan desain penelitian. Yang pertama, variabel penelitian. Penelitian ini berjudul keefektifan penggunaan metode pembelajaran SQ4R dalam menyimpulkan isi artikel pada siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Tanah Riaja Kabupaten Baru. Berdasarkan judul tersebut ditentukan variabel penelitian, yaitu penggunaan metode pembelajaran SQ4R sebagai variabel bebas atau independen atau variabel X, dan menyimpulkan isi artikel pada siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Tanah Riaja setelah berlangsungnya proses pembelajaran sebagai variabel terikat independen atau variabel Y. Yang kedua, desain penelitian, yaitu desain penelitian yang digunakan adalah post-test to control group design yang dimodifikasi. Selanjutnya, ada bab 4 yang dimana adalah hasil penelitian dan pembahasan. Di bagian A, penyajian hasil analisis data. Nah, sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan, hasil penelitian ini adalah hasil eksperimen. Sesuai dengan eksperimen kuantitatif. Hasil eksperimen kuantitatif dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil yang dinyatakan dalam bentuk angka yang mengukur keefektifan penggunaan metode pembelajaran SQ4R dalam menyimpulkan isi artikel pada siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Tanete Raja. Yang selanjutnya itu ada bab 5, itu simpulan dan saran. Berdasarkan hasil pengolahan data dan pengujian hipotesis serta pembahasan, maka dapat disimpulkan. Yang pertama, hasil pembelajaran menyimpulkan isi artikel kelas 8 SMP Negeri 1 Tanete Raja Kabupaten Baru dengan menggunakan metode ceramah atau kelas kontrol yang dikategorikan kurang dengan nilai rata-rata 62,03. Yang kedua, hasil pembelajaran menyimpulkan isi artikel kelas 8 SMP Negeri 1 Tanah Riaja Kabupaten Baru dengan menggunakan metode SQ4R pada kelas eksperimen atau yang dikategorikan tinggi dengan nilai tertinggi rata-rata 82,06. Yang ketiga, metode SQ4R efektif dalam pembelajaran menyimpulkan isi artikel pada siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Tanah Raja Kabupaten Baru. Selanjutnya, saran. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini, maka dikemukakan saran-saran berikut. Yang pertama ada kepada guru bahasa Indonesia agar dapat mempertimbangkan model pembelajaran SQ4R untuk diharapkan dalam pembelajaran membaca, khususnya dalam tujuan membaca untuk menyimpulkan isi artikel. Dan yang kedua, siswa hendaknya lebih banyak melatih kemampuan dalam membaca sehingga keterampilan dalam membaca bisa lebih meningkat. Nah, mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Septi Clara Santi. Baiklah, kepada teman-teman
apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Baiklah, apakah tidak ada yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya, marilah kita tutup acara kita pada hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada salah kata, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.